أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membangkitkan kita dari kematian yang sesaat, dibangkitkan kita dari tidur dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan seger waras, sehat pikiran, sehat badan, dan dapat kita melaksanakan sholat subuh di pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Nikmat dari Allah ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana hari yang kita mulai itu kita mulai dengan sebuah ibadah. Artinya di dalam ibadah kita pun berdoa, mudah-mudahan sepanjang hari itu Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan kesehatan kita ini terus bertambah. Karena apa? Siapa lagi orang yang lebih beruntung daripada orang-orang seperti kita, Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang Allah bangunkan di pagi hari, lalu kemudian dia bangkit di pagi hari melaksanakan sholat subuh. Berapa banyak orang yang ketika dia tidur tak dibangkitkan lagi, alias mati. Berapa banyak orang yang tidur tapi tidak dibangunkan oleh Allah, terlambat bangun subuh. Berapa banyak orang yang Allah bangunkan di pagi hari tapi kakinya tak melangkah ke masjid, melangkahnya sepedaan. Jam 4 pagi dia mulai sepedaan. Subhanallah. Bukan tak bagus, bagus. Tapi kenapalah sepedaan sampai berkilo-kilometer dapat ditempuh, jarak beberapa meter dari masjid tak dapat ditempuhnya. Ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung dan kita ucapkan alhamdulillah. Kita harus bangga, kita harus bersyukur dengan nikmat ini. Karena mungkin dulu kita juga seperti itu, susah bangun subuh, susah melangkah ke masjid. Tapi sekarang Allah berikan hidayah itu kepada kita, maka kita wajib menjaganya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita syukuri nikmat ini terus Allah tambah. Artinya bertambah hari, bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Sekarang kita masuk kepada umurun tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajulah. Hal-hal yang berbeda di dalam pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan secara umum sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda ketika sholatnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yusannu lil mar'ati an tukhalifar rajul, disunnahkan. Apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Jadi kalaupun nanti tidak berbeda, ya tidak batal sholatnya. Fi khamsati asya, pada 5 hal. Awalan, yang pertama, tadummu ba'duha ila ba'di fis sujud. Seorang wanita itu dia merapatkan anggota tubuhnya ketika ia sedang sujud. Bi an tadumma mirfaqaihi, di mana ia merapatkan kedua sikunya, mirfaqaiha ila janibaiha, ya, dirapatkan ke arah sampingnya, asna as-sujudi, ketika dia sedang sholat.
wa talsiqu batnaha bifakhidhaiha. Nah, jadi tangannya ini, sikunya kalau sujud dirapatkan ke dalam, rapat dia. Ya, rapat, ketiaknya merapat begini. Kemudian talsiku itu merapatkan pula atau menempelkan pula batnaha bifakhidhaiha, perut dengan pahanya. Artinya perempuan itu nampak lebih menunduk begitu kalau dia sholat. Ini yang hal yang sunnah yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Bi khilafir rajuli, berbeda dengan laki-laki, fa innahu yusannu, karena sesungguhnya laki-laki itu disunnahkan ayyuba'ida mirfaqaihi, untuk menjauhkan kedua sikunya, an janibaihi, dari kedua bagian tubuh sampingnya, wa yarfa'u batnahu an fakhidhaihi, dan mengangkat perutnya dari pahanya. Artinya kalau perempuan tadum, ya, kalau laki-laki membuka. Itu yang membedakan. Itu halnya sunnah. Akan tetapi membuka ini Pak, kita juga lihat-lihat kawan Pak. Ya, kalau lebar kali begini sholatnya, kawan di samping yang kena. Dan saya pernah, orang yang seperti itu pernah di samping saya Pak. Benar-benar dibukanya Pak. Memang begini, saya mau sujud, ini kemana sujud saya ini? Memang benar-benar dibukanya. Nah ini orang yang ngajinya nggak selesai nih. Ngajinya nggak selesai. Baru tahu satu hadis, langsung dilaksanakannya tanpa melalui proses pembelajaran fikih. Mungkin dia lihat baca buku, ketemu dia hadis, tangan itu laki-laki diginikan, Nabi diangkat begini. Begitulah pula dia sholat kan, begini. Di samping kita mau sujud gimana ini? Kita kan rapat dalam jamaah itu, rapat. Dia begini, setengahnya lebih. Jadi mau dari mana saya sholat? Ya apa boleh buatlah Pak, timpakan aja lagi. Ini tidak bisa sujud, saya timpakan aja lagi. Baru dia paham. Di samping itu ada orang rupanya lah. Memang dia bisa sholat sendiri mungkin ya. Nah ini tidak boleh. Ini sunnah. Mengganggu orang lain sholat hukumnya haram. Nah ini dia. Jangan sampai kita mau melakukan hal yang sunnah, tapi kita di waktu yang bersamaan melakukan hal yang haram. Ketemu hal yang haram dengan hal yang sunnah. Sunnah itu kita melebarkan tangan kita, mengangkat perut kita. Tapi ketika dilebarkan begini, ini kena sama orang karena posisi rapat. Yang ini haram jadinya, tidak boleh dilakukan. Toh kalau dia tidak melebarkan tangannya, batal sholatnya rupanya. Kan enggak, maka enggak boleh. Jangan sampai dia melakukan hal yang sunnah, tapi dia di saat yang bersamaan melakukan hal yang haram. Jadi dalam maratibul ahkam, urutan-urutan hukum itu, dia tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Artinya kalau bertemu dia antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan? Yang wajib, sunnah tinggalkan dulu. Contohnya, orang sudah tegak berdiri sholat berjamaah. Kita nggak boleh lagi sholat sunnah di sini, Pak. Nggak boleh lagi sholat sunnah kita. Wajib sudah ditegakkan, sunnah tak boleh lagi. Begitu. Ketemu antara yang sunnah sama yang haram. Mana yang dahulukan? Tinggalkan yang haram. Jangan lakukan sunnah kalau sampai ia bertemu dengan yang haram. Nggak boleh dilaksanakan. Maka tinggalkan. Nggak boleh dibuat. Nah inilah kenapa kita ngaji fikih. Karena kalau kita ngajinya hanya hadis saja, tidak masuk di dalamnya fiqh, pemahaman terhadap hadis, maka ini susah ini menyimpang. Sama kayak kasus orang yang kalau sholat itu kakinya dilebarkan selebar-lebarnya itu, dikejar-kejarnya kaki orang, samping kiri samping kanan, buka yang macam mau kungfu dia kan, buka. Nah, itu sama, hal itu sunnah, benar itu sunnah. Tapi kalau hal itu malah mengganggu orang lain, maka hukumnya menjadi haram.
Mungkin dia termasuk orang yang lagi sakit kakinya, sehingga tidak mau rapat, ya nggak apa-apa, kan nggak haram, ya kan tidak menyebabkan sholatnya batal, kan begitu. Atau jangan-jangan kaki kita yang kukunya tajam, ya pernah Pak, gitu dilengketkan tajam Pak kakinya Pak, kukunya itu tajam, aduh, astagfirullahaladzim, ya kita lagi sholat, aduh. Ya, ada yang kuku kakinya itu tajam menempel dia. Astagfirullahaladzim. Orang tua di samping. Orang tua pula Pak. Ya, disodoknya kaki kita. Dia melakukan hal yang haram. Ya. Kita sudah sebutkan bahwa bacaan Al-Quran saja, kalau ada orang lagi sholat, kita baca Quran, kita keraskan bacaan kita, terganggu orang lagi sholat di samping kita, hukumnya haram. Itu bacaan Al-Quran. Apalagi hal-hal yang lain. Sampai menyakiti orang dalam sholat. Mengganggu kekusukan orang sholat. Ini haram dilakukan. Inilah pemahaman terhadap hadis. Pemahaman terhadap Al-Quran. Makanya disebut dengan fikih. Fikih artinya pemahaman. Baik. Sunnahnya, kalau kita sudah sama-sama mengaji, kita sudah paham. Kalau memang kondisinya rapat, kita tidak membentangkan terlalu besar. Ngepas saja, ngepas kita sama jamaah kawan kita yang ada di samping. Tapi kalau kita sholat sendiri, ada apa? Buka tangan kita, jauhkan dia dari kedua samping rusuk kita ini, dan posisi perut dengan paha ini diangkat, artinya jangan bersatu, jangan menempel, karena ada hadisnya. Rawa al-Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain tusalliyani faqal, melewati dua orang perempuan yang sedang sholat, lalu baginda bersabda, idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ilal ardi, kalau kalian dua itu sujud, maka tempelkan, ya, perut itu daging, kata istilah Nabi, daging itu dengan bumi, itu artinya dikecilkan begitu. Fa innal mar'ata laisat fi dzalika karrajul, karena perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Dalam hadis yang lain bahwasanya ketika sahabat ini melihat Nabi sholat dan beliau sedang sujud, maka beliau katakan apa? Bisa anak kambing itu lewat di antara perut Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi melebarkan tadi, diangkat perutnya, tidak bertemu dan tidak menempel dengan paha. Jadi diangkat memang, sehingga terbentuklah rongga di bawah itu, yang mana rongga itu kalau anak kambing lewat dia lewat, begitu. Jadi memang benar-benar diangkat. Ya, itu sunnah. Ya, baik. Ada yang mau bertanya hal ini? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya masalah menutup begini? Ya Pak? Gimana? Nanti ada. Bagian ini ada. Ya, jadi yang pertama masalah sujud dulu. Masalah sujud dikecilkan. Baik. Sanian, yang kedua, takhfadu al-mar'atu sautaha fi hadratir rijalil ajanib. Seorang wanita yang sedang sholat mengecilkan suaranya ketika dalam sholatnya, ya, ketika ada laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya, fala tajharu bis salatil jahriyah khasyatal fitnah. Janganlah ia membesarkan suaranya dalam sholat yang jahar, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kan kita disunnahkan untuk membesarkan suara, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak boleh mengeraskan suara. Misal sholat di rumah, ya, ibu-ibu sholat di rumah sama anak-anak perempuan, ya, biasa sama menantu perempuan. Nah, kemudian lagi sholat itu ada tamu lain datang yang bukan mahram. Maka walaupun nanti yang berjamaah ini adalah kaum perempuan, tapi ada laki-laki yang menjadi tamu, ya, sholatnya di kamar, laki-laki di ruang tamu.
Ya. Maka kaum wanita ini tak boleh mengeraskan suaranya. Walaupun dia jadi imam, tapi dikecilkan. Kenapa? Ada laki-laki yang bukan mahram. Gitu. Ya. Tapi ini juga sifatnya apa? Sunnah. Kalaupun tetap dibesarkan suaranya, maka tidak menjadi haram. Kecuali muncul fitnah. Nah, misalnya suaranya ya, bagus sekali, mendayu-dayu. Yang ditakutkan bisa memancing ya, laki-laki ini kemana-mana pikirannya. Ya, nah, itu baru jadi haram dia. Haramnya bukan karena suaranya, tapi karena muncul fitnah. Ketika muncul fitnahnya itu jadi haram dia. Ya. Baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya. Maka jangan membesarkan menampakkan suara dari perkataan sehingga nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi merasa puas, artinya bangkit birahinya begitu. Karena laki-laki ini agak berbeda sedikit Bu dengan perempuan. Kalau laki-laki ini ada masa-masanya di mana kalau istilah Dr. Boyke, istilahnya fetishnya berbeda. Fetish itu dorongan seksualnya berbeda. Ada yang tertarik dengan rambut, ada yang tertarik dengan kuping, ya, macam-macam. Ada yang tertarik dengan suara. Dengar suara aja dia sudah muncul birahinya. Jadi Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang manusia memerintahkan jangan dibesarkan suara. Ya, seperti itu. Dan ini juga sebenarnya takhda'anna bil qawli, yang dimaksud di sini juga tulayyinul kalamakunna. Layyin, dilembut-lembutkan, istilahnya ya. Dimanja-manjakan. Nah, itu tak boleh ya. Kepada yang bukan mahram. Kalau sama suami manja-manja lah pula kan. Nah, jangan sama suami suaranya tegas kayak polisi kan. Sama bapak-bapak yang lain lembut betul. Assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak Haji. Di rumah bang, gitu. Terbalik, ya, kacau seperti ini. Jadi tidak boleh. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga, kan ketika kita membaca Al-Quran kan kita mempersembahkan bacaan yang terbaik, kan begitu. Makanya enak dengar bacaan itu. Nah, apalagi yang membaca adalah kaum wanita. Ya, suaranya dilemah lembutkan. Nah, ini malah muncul fitnah nanti di kalangan orang-orang yang bukan mahram. Yang kita tidak tahu nih Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang hatinya ada marad, ada penyakit hati. Ya, nggak tahu kita. Jangan disangka semua sama, enggak. Ya. Kepala boleh berpeci putih kayak saya, tapi belum tentu hati saya ini baik. Kan begitu. Pakaian saya boleh berjubah, tapi belum tentu hati saya ini memang selamat dari penyakit hati, belum tentu. Maka untuk menghindari fitnah, kita tidak melakukannya. Nah, baik, seperti itu. Bi khilafir rajul, berbeda halnya dengan kaum laki-laki. Fa innahu yusannu ayyajhara fi mawadhi'il jahri. Disunnahkan untuk mengeraskan suaranya pada tempat-tempat yang memang itu dianjurkan untuk mengeraskan suara. Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Besarkan suara itu. Ya, makanya langkah kedua Pak, setelah kita ini tahsin Al-Quran, membaguskan bacaan, langkah selanjutnya kita memperindah bacaan. Itu disunnahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca Al-Quran di dalam sholat itu bagus betul suara Nabi, enak betul didengar. Sampai-sampai kan ada riwayatnya, Pak. Abu Jahal, Abu Sofyan, Muawiyah itu datang Umayyah, bukan Muawiyah, Umayyah datang ke rumah Nabi malam-malam. Ngapain? Mau mendengar bacaan Al-Quran Nabi ketika sholat. Satu datang dari sini, satu datang dari sini, satu datang dari sini.
Ya, ketiga-tiganya duduk di tempat yang berbeda, nggak saling tahu. Karena gelap malam. Mereka dengarkan Nabi sholat sambil membaca Al-Quran. Saking nikmatnya mendengar bacaan Nabi, tiga-tiganya ini tidak sadar. Sudah subuh, sudah terang. Ya. Ketika sudah agak terang, ya, subuh, mereka mau pulang. Ketika pulang, udah nampak bayangan tuh. Siapa itu? Yang di sana juga, siapa di sana? Oh, ada saling tuduh. Dilihat, kok dengar suaranya kok kenal. Ya, kok kenal? Siapa? Wallahi, demi Allah, siapa engkau? Ah, Abu Jahal. Lah, Abu Sufyan katanya. Ngapain engkau di sini? Demi Allah, demi Allah. Ngapain engkau di sini? Karena orang Arab dia Pak, walaupun kafir dia Pak, kalau katanya demi Allah, tidak berani bohong dia. Nah, beda kayak kita, udah demi Allah. Kita diucapkan demi Allah karena bohong gitu. Ya, demi Allah Pak, sumpah Pak, saya nggak mencuri. Padahal di kantongnya udah ada benda curian itu. Kalau orang Arab jahat-jahatnya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, ketika disebut demi Allah, berkatalah jujur, tak berani bohong dia. Nah, itu pula kan kelebihan orang Arab ini. Nah, akhirnya saya kesini dengar bacaan Muhammad. Sekarang saya balik tanya sama kamu, demi Allah, kau ngapain di sini? Ya, sama, sama. Kenapa? Mereka ingin mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Nah, itu luar biasa. Jadi memperindah bacaan itu bagus. Ya, diperbagus bacaan itu. Saya ya pribadi, saya tak bagus suara saya biasa saja. Ya, tapi terus berusaha memperbagus bacaan. Ya, Ustaz Abdul Somad cocok untuk ceramah, tapi kalau untuk jadi imam sholat, enggak juga, biasa aja. Tapi beliau terus memperbaiki bacaan sehingga lama-lama enak gitu, karena terus diupayakan. Ya, belajar iramanya, ya kan, apa yang lagu Bayati, lagu Hijaz, ya. Jadi dipelajari. Ini pada tahap di mana kita sudah bagus tahsinnya, gitu. Tahsinnya sudah bagus. Jangan belajar lagu dulu baru tahsin, menyimpang dia nanti itu, ya, tidak sesuai lagi. Jadi disunahkan untuk mengeraskan bacaan bagi laki-laki, disunahkan untuk mengecilkan bacaan bagi kaum perempuan. Baik, kita lanjutkan. Salisan, yang ketiga, idza nabal mar'atu syai'un asna as-salati. Apabila seorang wanita ingin memberitahukan sesuatu di dalam salat, wa aradat an tunabbiha ahadan min hauliha li amrin ma, atau ingin memberitahukan seseorang di sekitarnya tentang suatu kejadian, fa innaha tasfiqu bi an tadriba yadaha al-yumna ala zahri kafil yusra. Dia hendaklah menepuk ya, tangan kanannya menepuk punggung tangan kirinya. Nah, seperti ini. Ya. Ya, yang kanan bukan terbalik. Ya, karena kan begini kan. Jadi seperti itu untuk memberitahukan. Ya. Ammar rajul, sedangkan laki-laki, fayusannu, disunnahkan idza nabaha syai' fi sholati an yusabbiha bi sautin murtafi'in. Kalau kaum laki-laki bertasbih dengan suara yang besar, la biqasdit tambih, tapi walaupun bertasbih jangan sampai ia memaksudkan hal itu untuk ngasih tahu. Nah, ini memang sulit dia. Bertasbih dengan suara yang besar, tapi niatnya bukan untuk ngasih tahu. Salah imamnya kan. Subhanallah. Niatnya itu, ya Allah ada yang salah. Maha suci engkau yang gak pernah salah, gak pernah lupa gitu. Subhanallah. Subhanallah. Ada yang salah nih, tapi ya Allah aku mengadu kepada engkau saja ya Allah. Begitu niatnya. Bukan untuk mengingatkan imam. Kalau mengingatkan imam, batal sholat. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah imam. Ya, salah tuh. Ya, masih 3 rakaat, naik lagi 1 lagi. Nah, batal lah sholatnya itu. Imam pun menjawab, oh iya, adalah batal lah imam sama jamaahnya sekalian. Ya.
Jadi seperti itu. Ya. Kalau wanita tidak ada masalah, walaupun niatnya tambih, karena tidak bersuara, mereka tidak batal, Pak. Itu, ya. Baik. Lamma rahul Bukhari wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabahu syai'un fi sholati falyusabbih." Siapa yang meragukan sesuatu di dalam sholatnya, hendaklah dia bertasbih. Misalnya 3 ke 4, ragu imamnya nih kan, antara 3 atau 4. Bertasbihlah jamaah yang di belakang. Yang mana? Yang belakang imam. Ya, makanya yang belakang imam semestinya orang yang juga paham tentang masalah sholat. Nah, itu dia. Fa innahu idza sabbaha iltufita ilaihi. Karena kalau udah bertasbih maka teringat lagi dia. Wa inna matasfiqu lin nisa, sedangkan menepuk itu untuk kaum perempuan. Nah, baik. Itu yang ketiga. Rabi'an, yang keempat. Jami'u badanil mar'ati auratun. Semua anggota tubuh wanita adalah aurat. Ma'ada wajhaha wa kaffaiha. Kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kama marra bayana, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi memang berbeda ya. Kalau kaum perempuan tetap harus ditutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu dijelaskan zahiruha wa batinuha, depan belakang. Ya, bukan hanya ini saja. Ya, jangan salah. Jadi depan dan belakang, sehingga tidaklah perlu misalnya ini untuk orang yang umroh. Ya, orang yang umroh saya sering lihat ibu-ibu itu dibelinya lah sarung tangan kelepek-kelepek, kelepek. Untuk apa ditutup? Ustaz, tapi telapak tangan saja yang boleh terlihat, Ustaz. Yang ini kan bukan telapak tangan. Nah, ini nggak ngaji deh, ibu-ibu nggak ngaji begini. Ya, kalau namanya telapak tangan, zahiruha wa batinuha, depan belakang. Jadi nggak perlu pakai yang sarung tangan kelepek-kelepek itu, nggak perlu. Kenapa? Karena itu tidak aurat. Yang aurat itu dari batas ini ke bawah. Lucunya, ibu-ibu itu dia pakai yang kelepek-kelepek tapi sini tersingkap sebegini ya. Yang tidak aurat ditutupnya, yang aurat dibukanya. Nah, ini salah ini. Ini salah, padahal lagi tawaf. Makanya hal seperti ini sebenarnya kalau dalam manasik wajib sudah diberitahukan. Ya, wajib sudah diberitahukan. Ya, insya Allah saya pun Januari tanggal 10 umroh insya Allah. Ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada yang mau gabung silahkan, alhamdulillah. Ya, berangkat sama Ustaz Edi Azhar juga. Di dalam manasik selalu kita sebutkan demikian, yang namanya aurat, karena untuk tawaf wajib tutup aurat. Tawaf at-tawafu kas-sholati kata Nabi. Tawaf seperti sholat, wajib berwudu, wajib tutup aurat. Kalau di dalam tawaf itu tersingkap tangan kita dan kita sadar itu lama pula dia, maka batal putaran kita yang itu. Gitu. Jadi walaupun sudah 7 putaran, tapi putaran itu batal. Kenapa? Nampak auratnya. Gitu. Maka harus nambah putaran sebenarnya. Nah, ini kan kalaulah dia sudah kita manasikkan dengan benar, ibu-ibu ini dia beli manset yang menutup, kan ada manset ikat sini dia, itu yang bagus, tertutup di sini sehingga ketika nanti melewati rukun Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar, mengangkat tangan begini nggak nampak karena pakai manset, gitu. Nah, ini sama seperti dalam sholat juga demikian. Nah, kalau ibu-ibu yang mengangkat tangannya dalam mukena, tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah, nggak nampak. Tapi jangan tinggi-tinggi kan, kalau tinggi-tinggi nampak pula nanti ya, yang lain ya. Itu. Wal masyhur indal jumhur annal murada bizina mawadhi'uha
apa namanya ini penjelasan tentang ayat Al-Qur'an wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Jumhur ulama mengatakan yang biasa nampak itu wajah dan kedua telapak tangan. Warawa Abu Dawud, dari Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'i wa khimarin wa laysat 'alaiha izar, qal idza kana ad-dar'u sabighan yughatti zuhura qadimaiha. Apakah seorang wanita itu boleh sholat dalam satu pakaian kurung? Dir'in itu satu apa namanya, baju kurung, ya. Dan khimar itu jilbab, ya. Walaysa 'alaiha izar, sedangkan dia nggak pakai sarung lagi. Boleh nggak pakai apa namanya, baju kurung, baju kayak gamis itu yang panjang, terus pakai khimar itu jilbab. Nah, ini kan tertutup semua. Boleh nggak, kata Sayyidah Ummu Salamah, ya. Kata Nabi, idza kana dar'u sabiqan, kalau memang pakaian gamisnya itu memang besar melebar, yughatti zuhura qadamaiha, menutup kedua kakinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu enggak pakai pun mukena, tapi pakai baju gamis yang panjang itu dan memang menutup sampai kaki, tidak ada masalah. Tidak mesti pakai mukena sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu pakai mukena, tetapi alangkah baiknya pakai mukena supaya apa? Ini kan pakaian khusus sholat. Ya, itu alangkah baiknya seperti itu. Jadi pertanyaan yang seperti ini bukan sekarang aja orang tanya. Dari dulu juga sahabiah sudah bertanya. Wa wadihun annahu idza ghatta zuhura qadamaiha halal qiyami wa ruku'. Dan yang dimaksud dengan menutup itu adalah menutup kaki itu ketika dia berdiri ataupun ruku'. Insadala asna as-sujud, ya. Dan juga ketika sujud, wa ghatta batinal qadamain lindimami ba'duha ila ba'din. Ya. Sebagaimana ia menutup juga kalau bisa lagi sujud, kalau lagi berdiri yalah nampak kita tertutup. Ya. Kemudian ketika ruku tuh pakaian akan terangkat sedikit, masih nutup nggak dia? Nah, itu masih nutup nggak dia? Ya. Dan ketika sujud pun demikian. Ya. Dia tertutup juga, jangan sampai dia nampak dari belakang. Nah, ini makanya ini sebenarnya syarat sah sholat sebenarnya sama, ya. Mau pakai mukena pun kalau mukenanya ngepas, ya, ketika sujud nampak pula kakinya, sama aja batal juga, Bu. Ya, jadi yang diperhatikan ini bukan masalah mukena ataupun gamisnya, bukan. Tapi ketika pakai mukena atau pakai gamis, ketika ruku tidak terangkat sehingga nampak kakinya, ya, tidak juga ketika sujud nampak kakinya. Itu yang paling penting. Amma rajul, sedangkan laki-laki, fa'aratuhu ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusar dan lutut. Falau shalla wal masturu min jismihi ma baina surrati wa rukbatihi faqad sahhat salatuhu. Kalau dia menutup hanya dari batas pusar sampai ke lututnya, sah salatnya. Nah, itu. Makanya kalau kita misalnya sedang berihram, ihram itu kan cuma 2 sarung ya, Pak, ya. Satu di sini disarungkan, satu lagi diselempangkan, kan begitu. Makanya kan nampak bagian tubuh kita, enggak batal itu, ya enggak, memang begitu, sholat kita begitu, tapi disunahkan ditutup, diangkat lagi, nah, tutup kedua bahu. Kalau lagi kita tawaf, ya, sa'i, baru kita buka sebelah kanannya. Nah, itu dia. Jadi memang ini yang berbeda laki-laki dengan perempuan. Masalah aurat tadi. Ini hadis tentang aurat laki-laki. Ma fawqa rukbataini minal aurah, di atas
kedua lutut itu aurat, wa ma asfala minas surrati minal aurah, di bawah pusar itu aurat bagi laki-laki. Warawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu shalla fi thawbin wahid. Pernah satu ketika Jabir sholat dengan satu pakaian. Ya. Wa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid. Aku pernah melihat Nabi sholat dengan satu kain saja. Jadi pakai kain aja sholat. Ya. Wa fi riwayatin shalla Jabir fi izarin. Jabir sholat dengan kain sarung saja. Qad aqadahu min qibali qafahu. Diikat di sini. Mungkin bapak-bapak pernah juga lagi malas pakai baju, habis mandi pakai sarung, diikat segini sholat. Nah, itu Jabir pernah sholat seperti itu. Tapi ini tidak dianjurkan ya Pak ya. Karena ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk khuzu zinatakum inda kulli masjid. Datanglah ke masjid dengan pakaian yang terbaik. Nah, kita mau ketemu sama orang saja, kita pakai pakaian yang baik. Ya, mau ketemu klien, mau ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kita pakai pakaian yang baik. Giliran sholat kita pakai pakaian yang buruk-buruk pula lah ya. Cuma ketemu Allah aja pun. Ya. Cuma ketemu Allah saja pun ya. Nah, harusnya kita malu sama Allah. Toh yang memberikan kita rezeki, harta, ya, untuk bisa beli baju Allah. Giliran ketemu Allah pakai yang buruk-buruk. Nah, kan meleset ini sebenarnya. Ya. Ya kan Allah yang ngasih kita rezeki, malah sama Allah kita tidak baik. Ini meleset dia ini. Sudah salah. Baik, khamisan yang kelima. La yusannul adzan lil mar'ati wa yusannul lahal iqamah. Tidak disunnahkan bagi wanita untuk azan, tapi disunnahkan iqamat saja. Falau adzanat bi sautin munkhafidin lam yukrah. Kalaupun wanita ini ingin azan tapi dengan suara yang kecil, maka tidak makruh. Kalau besar, makruh. Mu'tubira laha dzalika min adzikri alladzi yusabu 'alaiha, karena dihitung sebagai tasbih, zikir. Ya, dihitung sebagai zikir, enggak dihitung sebagai azan. Amma idza rafa'an sautaha bihi kuriha. Kalau dibesarkan suaranya azan pula ibu-ibu ini, ya, maka makruh. Fa in khifatil fitnah haram. Kalau sampai menimbulkan fitnah jadi haram. Ada pula lagi tiba-tiba kan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu-ibu azan, kan? Makruh. Tapi kalau mendayu-dayu, Allah, udah lain dia kan, mendayu-dayu udahlah haram jadinya. Inginnya dapat pahala, dia dapat dosa. Dan yang terakhir ini masalah takbir, masalah mengangkat kedua tangan. Bagi laki-laki, mengangkat kedua tangan itu berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki, sunnahnya mengangkat kedua tangan, dia dilebarkan. Ada dua versi. Versi pertama, dia sejajar dengan telinga. Yang versi yang kedua, dia sejajar dengan bahu. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tapi posisinya tangannya dibuka. Tapi disesuaikan lah. Kalau di samping ini rapat, ya jangan pula begini juga kan, nanti kena kawan yang di samping, kan begitu. Ya. Bagi kaum wanita, memang dia di sini saja. Memang di sini saja dia, di depan sini saja, kecil dia. Ya, sama seperti posisi seperti sujud Allah. Nah, jadi di depan sini tidak mengangkat, tidak besar, ya. Tapi di sini saja. Itu yang membedakan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Baik secara sendiri maupun secara berjamaah, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain dalam sholat. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Nah, anak-anak misalnya kita suruh azan lah nak, gitu azan dia, ya kan? Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya, selama azan itu benar. Seandainya pun ada yang salah, maka di situ harus ada orang dewasa yang memperbaikinya atau mengingatkannya. Namun sebaiknya kalau memang azannya itu pakai mic, ini anak-anak yang sudah fasih dalam azan. Kalau untuk belajar sebaiknya jangan pakai mic. Nah, kalau untuk belajar jangan pakai mic. Supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi tidak ada masalah. Boleh anak-anak boleh azan. Tidak ada masalah dengan itu. Ya. Nah, kecuali anak perempuan tak usah disuruh azan. Ya. Yang kedua terkait dengan masalah azan ini, apakah orang yang azan itu harus berwudu? Harus dalam keadaan suci? Ya kan sering kan kadang-kadang azan dulu baru wudu. Apakah boleh orang azan tanpa berwudu? Jawabannya boleh. Meskipun itu makruh. Ya, sunnahnya wudu dulu baru azan. Apakah boleh orang junub? Ya, orang junub azan boleh selama dia tidak di dalam masjid, misal garin kita, ya kan? Nah, tapi kan kok garin di sini kan enggak ada kamarnya di biasa kan kadang-kadang ada masjid yang ada kamarnya. Kadang kamar garin di dalam situ dia. Ya. Jadi mungkin mimpi dia malam itu, ya, bangun-bangun ternyata sudah masuk waktu. Ya. Dia ambil mic-nya, dibawanya ke dalam azan dia. Boleh, tapi makruh. Sunnahnya mandilah dulu dia. Nah, tapi kan nanti jamaah protes kalau mandi dulu, telatlah 10 menit azannya. Maka azan dulu dia. Nah, itu saya pernah lihat yang seperti ini soalnya kan. Ditanya sama saya juga. Ustaz, kadang-kadang Ustaz, ya, maklum Ustaz namanya mimpi Ustaz ya. Jadi kalau menunggu selesai mandi lagi 10 menit itu marah pula di masyarakat Ustaz. Jadi saya azan dulu baru saya mandi Ustaz. Boleh selama azannya tidak di area masjid, di area kamar dia. Ketika bagian dari masjid ini dikhususkan untuk jadi kamar misalnya, kamar garim misalnya, maka area kamar garim itu bukan lagi di masjid. Ya, tidak lagi di masjid. Ketika memang dikhususkan untuk kamar garim misalnya, nggak jadi masjid lagi. Ya, itu sudah kamar. Tapi Ustaz itu kan berdempet loh. Rumah Nabi juga berdempet dengan masjid. Rumah Nabi berdempet dengan masjid. Sayyidah Aisyah radhiallahu anha ketika dalam masa haid di dalam rumah di kamarnya itu. Nabi di masjid, kepala Nabi disorongkan ke kamar gini. Jadi setengah badan Nabi di masjid, bagian kepalanya di kamar Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah di sisir-sisirnya rambut Nabi. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah kalau rumah dan ataupun kamar dengan masjid itu berdempetan, tidak ada masalah. Ketika memang diniatkan untuk menjadi bagian kamar untuk garim misalnya, maka itu bukan lagi masjid. Jadi orang yang junub masuk masjid tidak boleh berdiam lama-lama, lewat boleh. Makanya tadi dia mengambil mic-nya itu, diambil bawa ke dalam, azannya di dalam, misalnya begitu. Ya. Tapi kalau ditinggalnya di luar, di atas misalnya, mau ke dalam sini, tidak boleh, kecuali mic-nya tarik keluar sana. Nah, itu dia. Maka hal seperti ini juga untuk menjadi ilmu bagi kita bersama. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya? Waktu kita berapa menit lagi? Nah, sudah masuk? Udah? Baik. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, terkait masalah hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Insya Allah kita di pertemuan selanjutnya masuk kepada mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Loh, ini sebentar. Ini kita sudah ya? Ya? Sudah ya. Oh, ini salah ini saya ini. Salah.
Sujud tilawah juga sudah kita. Ya. Subhanallah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ternyata salah ininya. Salah penandanya. Enggak ada yang mengingatkan tadi. Tapi tidak apa, ulang kaji ya, ulang kaji. Ini salah penandanya, mohon maaf sekali. Istidbarul kiblah, sujud sahwi ini sudah. Sujud sahwi kita sudah, sujud tilawah juga sudah. Salat jamaah harusnya, subhanallah, harusnya salat jamaah nih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tapi tak apa, kita sebagai ulang kaji ya masalah ini kita insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sholat berjamaah. Nah, ini salah satu kajian yang penting juga karena kita rutin dalam sholat berjamaah dan kita ingin tahu hukum-hukum terkait dengan masalah jamaah tadi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.